Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah jika kondisi anak-anak baik-baik saja dalam keadaan yang sehat. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang Ibu mau nanya nih kepada anak-anak. Apakah ada yang masih ingat materi pembelajaran minggu lalu? Kita minggu lalu membahas tentang apa ya? Tentang garis Bu. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita telah membahas mengenai garis. Nah, pada pertemuan kali ini ada kaitannya dengan materi garis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan antar dua garis. Dengan kita mempelajari kedudukan antar dua garis ini, kita bisa menganalisis hubungan antara kedudukan dua garis tersebut dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan juga kita bisa membedakan mana yang disebut dengan garis berhimpit, mana yang disebut dengan garis berpotongan, mana yang disebut dengan garis berpelurus, mana yang disebut dengan garis tegak lurus. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa membedakan keempat garis tersebut? Kita bisa menggunakan dengan tubuh kita, anggota tubuh kita. Seperti apa Bu? Nih, kita ikuti ya anak-anak, ikuti perintah yang Ibu sebutkan. Coba angkat tangan kanan kalian, seperti ini. Ya, angkat semuanya anak-anak. Oke, jadi angkat semuanya. Sekarang angkat tangan kiri kalian. Nah, seperti ini. Nah, sekarang udah terangkat kedua tangan kita ya, tangan kanan dan juga tangan kiri. Nah, tangan kanan kita ini diibaratkan sebagai garis lurus pertama. Kemudian tangan kiri kita ini diibaratkan sebagai garis lurus kedua, sehingga kita memiliki dua garis yang lurus. Garis pertama dan juga garis kedua. Nah, sekarang Ibu akan menyebutkan mana yang disebut dengan garis berhimpit. Nah, seperti ini ya yang dinamakan dengan garis berhimpit. Kemudian garis yang berpotongan. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini garis yang berpotongan. Bersilang dan juga harus ada titik potong karena saling memotong antar dua garisnya. Nah, ini titik potongnya di sini. Kemudian inilah yang dinamakan dengan garis yang berpotongan. Kemudian garis tegak lurus. Nah, seperti ini ya, garis tegak lurus harus membentuk sudut siku-siku. Ya, betul. Besar dari sudut siku-siku berapa ya? 90 derajat Bu. Ya, betul sekali. 90 derajat ya, besar sudut dari siku-siku. Nah, inilah yang dinamakan dengan sudut tegak lurus. Tegak lurus ya, seperti ini. Kemudian sudut berpelurus. Nah, seperti ini ya. Lurus gitu. Seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, kedua garis yang tidak harus sejajar, asalkan searah. Nah, seperti ini ya. Ini yang dinamakan dengan garis berpelurus ya. Diingat-ingat ya. Oke, sekarang Ibu akan tes. Mana yang disebut dengan sudut berhimpit? Oke, betul. Mana yang disebut dengan garis berpotongan? Iya, betul. Mana yang disebut dengan garis tegak lurus? Oke, mana yang disebut dengan garis berpelurus? Oke, mantap. Nah, sekarang Ibu bertanya nih, apakah ada benda yang bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita mengenai kedudukan dua garis? Ada yang bisa menyebutkan anak-anak? Andi? Rel kereta Bu. Ya, mengapa rel kereta? Ya, betul sekali. Karena jika ada dua rel kereta atau peron satu, peron dua diibaratkan sebagai garis terbentuk garis yang berpelurus. Oke, ada yang bisa menyebutkan lagi? Nita. Oke, gimana Nita? Jalan Bu. Ya, mengapa jalan? Iya betul.
apabila kita melewati persimpangan, misalkan belok ke kanan atau belok ke kiri, maka jalan tersebut membentuk garis yang tegak lurus. Ya, betul ya, tegak lurus. Membentuk sudut siku-siku, betul, yang besarnya 90 derajat. Oke, bagaimana nih anak-anak? Paham? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah pada paham ya. Oke anak-anak, harus tetap fokus dan semangat terus belajarnya ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi. Kelompok pertama ada Ahmad, Suci, Tasya, dan Putri. Kelompok kedua ada Muhammad, Widya, Firda, dan Boba. Sekarang kalian coba berkumpul dengan kelompok masing-masing yang sudah Ibu sebutkan tadi. Sekarang coba kalian baca di LKS halaman 16 dan setelah itu coba dikerjakan dan tuliskan hasil jawabannya dalam kertas selanjutnya. Apakah kalian paham? Oke, saya akan memberi waktu 15 menit. Nah, sekarang coba kelompok 1 maju ke depan dan jelaskan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 sudah menjelaskan hasil diskusinya untuk soal yang pertama. Nah, di mana soal pertama itu diketahui kubus ABCDEFGH kemungkinan kedudukan garis-garis diagonal bidang pada masing-masing sisi kubus adalah. Nah, misalkan diambil salah satu diagonal bidang AC. Diagonal bidang AC akan berpotongan dengan diagonal bidang BD pada bidang ABCD. Diagonal bidang AC akan sejajar dengan diagonal bidang EG pada bidang ACGE. Diagonal bidang AC akan bersilangan dengan diagonal bidang FH pada bidang EFGH. Dengan demikian, untuk setiap diagonal bidang pada kubus selalu ditemukan garis lain yang sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Nah, sekarang kelompok kedua untuk maju ke depan dan menjelaskan hasil diskusinya. Ya, kelompok 2 sudah menjelaskan hasil diskusinya pada soal nomor kedua, yaitu pada gambar di samping tentukan titik potong antara garis M dan N, garis M dan P, garis M dan Q, garis M dan Q. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Dari definisi tersebut, maka titik potong antara garis M dan N pada titik V, garis M dan P pada titik Y, garis M dan Q pada titik W, dan garis M dan Q pada titik Z. Pasangan garis yang saling sejajar adalah garis PQ. Pasangan garis saling berpotongan adalah M dan N, M dan P, N dan Q, serta M dan Q. Tidak ada garis yang bersilangan. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju ke depan. Pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bu Putri dan Bu Kaila sebelumnya, yaitu materi tentang kedudukan dua garis. Nah, sebelumnya apakah materi yang telah dipaparkan oleh Bu Putri dapat dipahami semuanya? Baik, jika dapat dipahami semuanya, maka supaya kita kaya akan pengetahuan, kita harus berlatih terus nih tentang latihan-latihan soal dari materi yang telah kita bahas, yaitu kita dapat perhatikan di sini Ibu lampirkan sebuah gambar. Nah, pada gambar di atas ini tentukan semua garis yang bersilangan dengan garis A, garis PR, B, garis MQ, dan C, garis KM. Nah, dapat dipahami ya soalnya. Baik, Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk kalian diskusikan dan temukan jawabannya. Jika sudah ada yang menemukan jawabannya, boleh dikumpulkan ke depan.
Baik, karena sudah ada yang mengumpulkan dan jawabannya benar, maka kita akan review bersama-sama nih soalnya. Nah, jadi pada gambar di sini kita ketahui ya bahwa ini adalah bidang. Ya, betul sekali. Nah, kita review ya. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Nah, dari definisi tersebut, maka garis yang bersilangan dengan garis APR adalah garis LN. Nah, bisa dilihat ya dari gambarnya. Kemudian untuk garis MQ adalah garis KS, dan untuk garis KM adalah garis QS. Nah, dapat dipahami ya semuanya. Nah, jadi pada materi kedudukan dua garis ini dapat kita ketahui ya bahwa yang pertama ada yang namanya garis sejajar seperti ini, sejajar ya. Kemudian yang kedua ada garis berpotongan seperti ini ya. Kemudian yang ketiga ada garis berimpit, seperti ini. Kemudian yang terakhir ada garis bersilang ya, seperti ini. Baiklah, semua materi telah kita pelajari dan telah kami sampaikan semuanya. Maka selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas, yang mana tugas ini hanya satu soal, tetapi ini tugas individu. Kalian tidak boleh mendiskusikannya antara teman satu dan teman yang lainnya. Nah, yaitu tugasnya adalah perhatikan gambar di sini. Ya, perhatikan gambar di sini. Tentukan titik potong antara A garis M dan N, B garis M dan P, C garis M dan Q, dan D garis M dan Q. Nah, baik, itu untuk tugasnya. Apakah dapat dipahami? Baik, jika semuanya sudah dipahami, maka tugas ini akan kita review bersama di pertemuan selanjutnya ya. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Baik, sekiranya cukup. Mungkin hanya itu saja materi kedudukan dua garis yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili Bu Kaila dan Bu Putri mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang telah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dan juga telah aktif menemukan jawaban dengan cara mendiskusikannya. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.